Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam Sapaan Gembala dan Renungan Harian GKI Cikarang dengan tema Berhikmat dalam Bekerja. Renungan kita kali ini diambil dari Amsal 12 ayat 11 sampai 12 yang berbunyi demikian. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar hal yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, suatu saat saya ditunjuk oleh pimpinan perusahaan di tempat saya bekerja untuk mengurusi pengadaan unit mesin. Tidak seperti biasanya, beliau sudah mengurusi semuanya dan kami hanya support proses instalasi bila mesin tersebut sudah datang. Kali ini saya ditunjuk untuk mengurusi penawaran mesin yang beliau sudah ACC dengan supplier tersebut. Setelah saya cek dan pelajari mengenai penawarannya, sepertinya harganya masih kemahalan menurut saya. Dan setelah itu saya menjumpai bos saya kembali dan saya bertanya, apakah penawaran tersebut sudah dilakukan nego? Beliau menjawab sudah. Tapi bila Bapak mau melakukan nego kembali, silakan. Saya kemudian langsung melakukan nego Bapak Ibu. Tetapi mereka menyampaikan bahwa harga sudah bagus dan sudah di-ACC dengan Mr. A yang adalah bos saya. Pihak supplier melanjutkan bahwa harga jangan dinego lagi. Nanti Bapak tidak dapat apa-apa. Masa Bapak bekerja hanya capeknya saja? Itulah perkataan supplier kepada saya. Sebentar saya berpikir, apa maksudnya ya? Tapi saya tidak terlalu memikirkannya. Saya tetap menyampaikan kepada mereka agar diberikan harga yang terbaik dan yang wajar. Besoknya saya ditelepon kembali oleh supplier tersebut. Pak, kalau penawaran ini dikasih diskon, Bapak tidak dapat jatah lagi loh. Karena dengan harga ini kami sudah memasukkan jatah Bapak di dalamnya, kata seorang perempuan yang adalah manajer marketing supplier tersebut. Saya bertanya kembali, maksudnya apa ya Bu? Si Ibu pun menjawab, ya Pak, ini sudah biasa kita lakukan dalam setiap penjualan unit. Karena biasanya pihak yang handle ada permintaan. Kalau kita tidak siapkan dari awal, kita kebungan nanti ketika mereka minta jatah. Untuk itulah selalu kita antisipasi agar semuanya berjalan lancar. Saya pun menjawab, oh itu maksudnya ya Bu. Baik Bu, kalau begitu berapalah kira-kira yang sudah mau siapkan untuk saya? Sekian persen Pak. Lumayan juga pikir saya. Saya melanjutkan untuk meminta kepada ibu tersebut, kalau begitu berikanlah diskon pengadaan mesin tersebut sebesar jatah yang ibu ingin memberikan kepada saya. Mengenai jatah yang ibu sampaikan tadi kepada saya, ibu tidak usah memikirkannya. Nanti semuanya akan berjalan lancar kok. Saudara-saudari, kalau dipikir-pikir lumayan juga jatah yang rencana akan diberikan si ibu itu kepada saya. Namun besar atau kecil sekalipun, karena bukan hak saya tidak berani mengambilnya. Mungkin godaan seperti ini sangat banyak kita dengar, bahkan kita alami di tempat kita bekerja. Tapi kita harus punya prinsip, kalau bukan milik kita, janganlah kita ambil. Karena Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kita dengan caranya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Amsal 12 ayat 11-12 menyampaikan pesan kepada kita bahwa berhikmat dalam bekerja itu berarti kita harus tekun, jujur, dan bertanggung jawab dalam bekerja sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Namun ada hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa dalam melakukan pekerjaan kita bukan hanya soal kecerdasan intelektual, keterampilan, atau pengalaman yang diperlukan, melainkan kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip iman dalam kita bekerja, yaitu dengan menggunakan hikmat. Hikmat sejati berakar pada rasa takut akan Tuhan dan bertujuan untuk memuliakan Allah. Hikmat yang dari Tuhan akan menolong kita menggunakan setiap waktu dalam bekerja untuk berbuat baik, melayani, dan menjadi berkat. Hikmat dalam bekerja menolong kita untuk mengatasi godaan duniawi yang sementara dan tidak mengambil keuntungan yang sia-sia. Pertanyaannya, apakah hikmat akan datang sendiri menghampiri kita dalam bekerja? Tentu tidak. Kita harus datang kepada Tuhan dengan berdoa, memohon hikmat darinya. Kita harus melakukan firman-Nya dan hidup sesuai kehendak-Nya setiap saat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan dan kasih Tuhan buat kami. Melalui renungan pagi ini, kami diingatkan agar senantiasa mengingat Tuhan dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan, berilah kami hikmat dan pengertian yang daripada-Mu dalam menyelesaikan setiap tugas kami. Tolonglah kami agar dapat bekerja dengan jujur, tekun, dan penuh tanggung jawab. Bimbinglah kami dalam mengambil keputusan yang tepat, dan jauhkanlah kami dari kecemasan dan godaan untuk berbuat salah. Kiranya segala yang kami kerjakan hari ini tidak hanya mendatangkan berkat buat kami, tetapi juga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menyemangati kita untuk melakukan aktivitas kita. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.